adanya diri, bukti adanya Tuhan. Adanya alam, bukti adanya Tuhan. Jangan sampai hati mengalami kebutaan, menganggap agama itu hanya dongeng hayalan. Agama itu tidak memakai otak, tapi memakai iman. Ilmu manusia itu hanya setetes dibandingkan ilmu Tuhan. Otak manusia itu ulahan Tuhan. Maka dari itu dalam beragama harus memakai iman. Cukuplah Al-Quran sebagai kekayaan. Tuntutlah ilmu untuk keduniaan, tapi jangan sampai agama diabaikan. Bacalah juga itu kitab Al-Quran, karena Al-Quran sumber pengetahuan. Bahkan lebih hebat Quran dari ilmuwan, karena ilmuwan hasil penelitian. Tapi kalau Al-Quran itu langsung dari Tuhan. Selagi ada masih kesempatan, marilah bertaubat, mari kita beriman. Apabila nyawa sudah di kerongkongan, maka tertolaklah semua penyesalan. Cukuplah sudah Tuhan memperingatkan tentang adanya hari peradilan. Tak akan luput sedebu perbuatan, besar dan kecil semua diperhitungkan. Maka dari itu mari kita renungkan akan kebenaran firman Allah Al-Quran. Marilah resapkan dan juga amalkan, agar kita semua mendapatkan kedamaian. Hidup di dunia ini cuma kesahan, di akhirat kena hidup yang bebujuran. Di dalam dunia ini ada kesedihan, tiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kegembiraan pasti ada kesedihan, silih berganti bagaikan malam dan siang. Bahanu kadap lawan bahanu tarang, begitulah dunia panas barataan. Bahanu menangis, bahanu tatawaan. Setiap yang sulit di situ kemudahan, pada kesabaran di situ pertolongan. Pada kesempitan ada kelapangan. Bahanu kanyang, bahanu kelaparan. Tapi sebuting itu jangan dilupakan. Kuatkanlah iman, kuatkanlah kesabaran. Sabar dan tawakal itu kewajiban. Sebagai muslim kita orang beriman. Kada apa lapar asal demi kehormatan, biar aja miskin asal demi keimanan. Jangan sampai kita mengambil duit orang, hukumnya haram agama menetapkan. Jangan menipu merugikan orang, demi kekayaan hilang ketakwaan. Nauzubillah itu membahayakan. Kalau pacaran harga diri tercemar, mabuk-mabukan itu harus berbayar. Penggawi maksiat itu jantung berdebar. Tapi anehnya manusia banyak nang liwar, wani bermodal inya wani membayar. Sedangkan ibadah itu kada berbayar, menggawi sembahyang itu kada berbayar. Malah hati tenang, awak menjadi sigar, karena sembahyang badan menjadi bugar. Orang pemarah salah sikit langsung marah, teman menjauh rezeki jadi susah. Lebih baik kita ini jadi peramah, teman bertambah rezeki menjadi mudah. Siapa aja yang suka bersedekah, disuka orang harta jadi berlimpah. Jalan ke surga itu ternyata indah, tapi anehnya banyak orang yang indah. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua makhluknya, diberinya pasangan. Rizki dan maut jodoh pun dari Tuhan, semua misteri itu
temukan sebagai bukti bagi kebesaran Tuhan. Allah mengatur hidup ada perbedaan, ada yang miskin, kaya dan juga sedang, orang biasa atau bisi jabatan, semuanya itu tak menjadi ukuran. Hanya ketakwaan dan juga keimanan, nilai manusia itu di depan Tuhan. Tiap perbedaan itu antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan. Jangan sampai kita membuka aib orang, apakan lagi membuka aib kawan. Kesana kemari mengisahkan keburukan, ada merasa diri banyak kesalahan. Namun kita tahu ruginya menggibah orang, pasti kada mau kita melakukan. Pahala kita habis diambil orang, dosa orang itu lawan kita diberikan. Siapa suka membuka aib orang, berarti hatinya yang penuh kerusakan, sehingga aib diri kada kelihatan, malah aib orang lain yang inya pandang. Dosanya gibah ganal dari perjinahan, seakan bangkai saudara yang dimakan. Darilah itu perbaiki sangkaan, karena orang jahat sangka itu matinya bisa kada beriman. Nauzubillah, mudahan kita semua diselamatkan. Pernahkah kita ini semua memikirkan, dari apakah kita semua dijadikan? Dari air hina kita diciptakan, maka dari itu jangan bersesombongan, karena diri ini penuh dengan kehinaan. Angkuh dan sombong itu hanya milik Tuhan, yang berhak disembah oleh seluruh alam. Sebagai manusia tak punya kekuatan, semuanya lemah dan punya kemampuan. Berkat rahmat Allah kita bisa melakukan, harta dan jabatan itu Allah yang berikan. Tanpa rahmat Allah tak bisa menjadi orang. Bukankah kita dilahirkan telanjang, kemudian Allah memberikan kekayaan? Harta dan pangkat itu hanya titipan, dalam sekejap itu bisa dihapuskan. Maka dari itu harta jangan dibanggakan, kemuliaan itu pada ketakwaan. Harta kekayaan itu hanya ujian, maka dari itu bisa-bisa menggunakan. Banyaki sedekah agak sembuhan pondokan, membangun masjid dan maulah jembatan. Lawan anak yatim tolong diperhatikan, jangan sampai ada orang yang kelaparan. Gunakan harta di dalam ketakwaan. Walau makan minum itu hanya seadanya, peribahasa makan pakai uyah aja. Asal kada bisi hutang lawan siapa-siapa, maka itulah orang sugih ngarannya. Walau pas-pasan itu kehidupannya, baisian baju itu hanya sederhana, tapi inya hutang inya itu kadada. Nyaman banar goreng, nyaman banar gorengnya. Duit pas-pasan garuan kasan makan, itu cara sehat untuk bisa bertahan. Apalagi puasa buat dalam tabungan, itu cara sehat untuk jadi hartawan. Kada apa-apa susah asal demi keimanan, biar aja lapar tapi dalam kehormatan, daripada sugih tapi pakai duit haram, namun inya mati masuk neraka jahanam. Selama hidup pasti ada ujian, hikmah ujian menguji keimanan. Taat dan maksiat itu diperhitungkan di hadapan Allah di hari kebangkitan. Bukan hanya miskin, sugih juga ujian. Mampukah inya menggunakan kekayaan di jalan Allah itu dengan ketakwaan? Karena harta itu amanat dari Tuhan, maka dari itu janganlah
dibanggakan. Satu mata aja Tuhan ambil pulang, dalam sekejap itu harta dimusnahkan. Kaya pengkorun itu kisah dalam Quran, semua hartanya itu ditenggelamkan. Bersama korun itu Tuhan mengisahkan, supaya kita mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran, jangan sampai harta itu menjadi kesombongan, karena semua itu hanya titipan. Semua diminta Allah tanggung jawaban, dihisab Allah itu kena barataan. Boleh aja bisi dunia asal cuma di tangan. Kesugihan itu bukan kebahagiaan, dan bukan pula sebagai perbedaan, hanya ketakwaan dan juga keimanan. Nilai manusia semua di depan Tuhan. Darilah itu bagi si miskin, jangan putus harapan. Bagi yang kaya jangan lupa daratan. Miskin dan kaya itu hanya ujian, yang sugih itu kada himung balawasan, yang miskin jua kada sakit baumuran. Sedih gembira itu sama diberikan, di situ hendaknya keadilan Tuhan. Mari baik sangka kita kepada Tuhan, supaya kita diberikan kemenangan. Hiduplah dengan sejuta harapan, tak selamanya hari itu malam. Limbah tuntung malam pasti timbullah siang, timbullah siang. Kalau Allah beri itu harta berlebihan, lebih baik itu harta disedekahkan. Gasan sanggup mati itu pasti barataan, kada tahu umur itu di tangan Tuhan. Kasih beramal sebelum penyesalan, sabar dan tawakal itu kunci kebahagiaan, dunia akhirat dalam ampunan Tuhan. Umur berberkat mati membawa, dalam pergaulan harus memakai akhlak, dalam berbicara harus memakai akhlak, di dalam berpakaian harus memakai akhlak, di dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak, manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran, karena yang menilai itu hanyalah Tuhan. Hanya ketakwaan dan juga keimanan, nilai manusia itu di depan Tuhan. Bagi yang kaya hilangkan kesombongan, bagi yang miskin hilangkan kesedihan. Marilah kita bertakwa barataan, jauhi berdebat dan juga permusuhan. Bersihkanlah hati, jangan saling menyalahkan. Jagalah lidah itu sumber keributan, bicara seadanya atau lebih baik diam. Jauhi bergibah atau menyinggung orang, karena itu menjadikan perpecahan. Mari bersatu berpegang pada Al-Quran, saling menghormati di antara perbedaan, jangan saling iri sesama pepadaan. Mari kita capai sebuah perdamaian, mari kita bersyukur pada Tuhan. Nikmatnya sehat itu jangan diremehkan, karena sehat harta tak ternilaikan. Apabila sakit jabatan tak menggiurkan, makanan yang lezat itu pahit dirasakan. Istri yang cantik jadi tidak menggairahkan, banyaknya harta itu tidak menakjubkan, banyaknya kawan itu tidak membanggakan. Apapun dunia tak lagi jadi ukuran, apabila penyakit sudah bersarang di badan, bersarang di badan. Maka dari itu syukurilah nikmat Tuhan, gunakanlah sehat untuk sebuah perjuangan, tegakkan agama dan juga keimanan, agar mati nanti tak jadi penyesalan. Ketika kita semua menghadap Tuhan, semua manusia itu dalam kerugian, terkecuali orang-orang beriman.
perselisihan, jauhi berdebat, akhlak dipertahankan, saling hormat dan saling kasih sayang, bersihkan hati, jangan satu, hanya Engkaulah Tuhan, tanpa sekutu dan tiada tandingan. Segala yang di langit dan juga di bumi bertasbih mensucikan, karena Engkaulah yang telah menciptakan alam dan isinya. Engkau mengadakan, Engkau maha ada, tak ada serupaan dengan apapun alam kebaharuan. Engkau maha satu, tempat menyembah dan mohon permintaan. Aku berdoa jodoh disegerakan, akhlaknya bagus dan juga cantik, serta punya kekayaan, anak soleh dan solihah, ulun baratan. Mohon kabulkan Engkau ya Allah, Engkau maha penyayang. Engkaulah Allah Tuhan semesta alam, yang berkuasa atas semua keadaan. Berkat Nabi Muhammad hamba mohon kabulkan. Mohon kami surga, tapi aku juga tak tahan di neraka. Maka dari itu tolong ampuni saja segala kesalahan dan juga dosa hamba, dosa yang sengaja atau tidak sengaja. Tetapkanlah iman dan juga Islam hamba, tolongilah hamba di